Sambo pasang badan, pengacara Brigadir J minta pihak terlibat pembunuhan berencana tetap diproses. Mau membuat laporan sebagai terlapor yang disebut dengan Baradae karena menurut perhitungan kami berdasarkan fakta-fakta hampir tidak mungkin yang bersangkutan yang melakukan ini, atau setidaknya menurut perkiraan kami ada terdiri dari beberapa orang. Nah, bukan hanya satu orang atau dua orang, ini ada beberapa orang, ada yang berperan pistol, ada yang berperan memukul, ada yang berperan melukai dengan senjata tajam, bahkan mungkin dengan sangkur atau dengan laras panjang itu loh. Jadi dengan banyaknya luka, maka kami sangat yakin ini adalah pembunuhan terencana. Jadi dia mendorong betul Kompolnas harus berani, mana yang benar katakan benar, tidak katakan tidak. Jadi itu terus tadi didorong betul. Jadi sehingga benar-benar ini apa yang dikatakan oleh Presiden supaya terbuka, seterbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu yang tadi. Secara spesifik memang beliau berharap, cuman tidak memberi tenggat waktu karena begini, kalau tidak disegera ini resikonya wibawa kepolisian terus tergerus karena udah mulai keturun. Ada satu proses yang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Nah, ini ada satu proses yang karena penanganannya oleh level Polres, kemudian juga belum optimal dukungan dari Puslapor, Pusdokes, Inavis, dan sebagainya. Sehingga ketika kasus ini mendapat atensi dan kemudian diputuskan ditarik ke Polda, maka seluruh kekuatan baru diturunkan. FS nembak, ya terserah sekarang mau pakai sarung nggak pakai sarung, yang penting nembak, dan itu tembakan yang terakhir yang mematikan. Apalagi dikaitkan dengan rekaman bahwa almarhum Joshua itu sakit, mengerang kesakitan tadi ditembak oleh berarti ada eksekusi terakhir yang merampas nyawa almarhum J, yaitu siapa ya? Nah, kalau keterangan saksi Ridwan maupun Romer itu berkaitan. Ingat loh, hukum pidana 184 itu bukti ya. Nomor 1 itu saksi, walaupun bukan yang paling kuat. Tapi nomor urut pertama itu adalah keterangan saksi. Sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir J mulai mencapai klimaks dengan permintaan maaf Ferdi Sambo kepada para anak buahnya yang terseret kasus. Dalam permohonan maaf itu, Ferdi Sambo menyatakan dirinya siap bertanggung jawab atas skenario yang dibuat untuk menutupi kasus kematian Nofrian Yosua Huta Barat atau Brigadir J dan menyatakan para anak buahnya tidak bersalah. Tim pengacara keluarga Brigadir J, Martin Lucas Simanjuntak, menilai dalam sidang lanjutan kali ini, Selasa 29 November 2022, Ferdi Sambo sudah berjiwa besar untuk mengakui seluruh perbuatannya. Menurut Martin, pengakuan Ferdi Sambo ini harus diikuti juga oleh para pihak yang ikut terlibat pembunuhan berencana Brigadir J. Tidak fair kalau segala sesuatu ini hanya didasarkan kepada pembuat peristiwa ini. Jadi tetap harus jalur persidangan, khususnya para saksi terdakwa dugaan obstruction of justice. Ujar Martin di program Sapa Indonesia Malam Kompas TV Selasa 29 November 2022. Martin mengakui ada relasi kuasa saat para saksi dan terdakwa obstruction of justice melakukan perintah Ferdi Sambo untuk menghilangkan barang bukti sesuai skenario agar fakta sebenarnya kematian Brigadir J tidak terbongkar. Menurut Martin, setelah melakukan kesalahan tersebut, para saksi bisa melapor ke pimpinan yang lebih tinggi. Namun hingga para saksi dan terdakwa dihadirkan dalam sidang kode etik Polri, langkah melaporkan kesalahan tersebut tidak dilakukan. Harusnya mereka itu membuat satu keputusan yang bisa menyelamatkan diri mereka masing-masing atau bersama-sama. Faktanya kan mereka tidak melakukan, ujar Martin. Di kesempatan yang sama, pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai peran mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Soplanit yang dihadirkan sebagai saksi sangat penting dalam pengungkapan kasus kematian Brigadir J di awal. Jamin menyatakan Ridwan merupakan pihak yang memegang kendali dalam olah TKP peristiwa di Duren 3. Sayangnya, sambung Jamin, Ridwan menerima mentah-mentah keterangan dan skenario yang dibuat Ferdi Sambo, walau di hati nurani ada kejanggalan dirasa. Seharusnya sebagai penyidik, kalau ada kejanggalan dia harus konfrontasi dan konfirmasi.
Ini permasalahannya, mereka lebih takut kepada atasan daripada aturan hukum, ujar Jamin. Adapun dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir J, JPU menghadirkan 9 saksi. Mereka yakni EKS penyidik pembantu unit 1 Reskrimum Polres Jakarta Selatan, Martin Gabe Sahata, mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel Ridwan Soplanit. Kemudian mantan Kanit 1 Satreskrim Polres Jaksel Rifaizal Samuel, mantan Kasubnit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Jaksel Arsyad Daifa Gunawan, serta anggota unit identifikasi Satreskrim Polres Jaksel Danu Fajar Subekti. Sedangkan 5 saksi lainnya adalah Teddy Rohendi, Sulap Abo, Hendra Budi Argana, Raihan Regen Mande, dan Sulap Abo. Terpopuler, Martin Lukas Simanjuntak ungkap bukti Kuatmaruf yang main dengan Putri Chandrawati. Awalnya kuasa hukum keluarga Brigadir J menyebutkan bahwa harus disertai bukti nyata jika ingin berbicara fakta. Saya hanya mau menegaskan, jadi gini loh ya, kalau kita berbicara fakta itu harus didukung dengan bukti. Bukti-bukti yang rekan ini maksudkan kan belum disajikan di persidangan, ungkap Martin yang dikutip dari kanal YouTube TV One News. Namun ternyata dalil adanya pelecehan telah dipatahkan. Sementara itu, dalam keterangannya, Kuatmaruf menyebutkan bahwa Brigadir J secara diam-diam masuk ke atas. Lalu Kuat mengatakan Yosua ada mendek-mendek dari atas ke bawah. Tadi pas kita lihat itu pada saat turun ya, udah selesai, nggak ada lagi anak tangga, ujar Martin. Jadi ya sudahlah, anak klien saya katanya melakukan kekerasan seksual, ternyata yang meraba-raba Bu PC itu ya Kuat sendiri. Jadi menurut saya ini halusinasi, tambahnya. Dugaan bahwa sopir Ferdi Sambo yang telah meraba adalah adanya keterangan bahwa badannya dingin setelah Putri pingsan. Di persidangan katanya badannya dingin, Kuatmaruf setelah pingsan, ujar Martin. Kuasa hukum keluarga Brigadir J yang mengungkapkan bahwa korban pelecehan tidak selamanya perempuan sesuai dengan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002, belum tentu korbannya itu perempuan, bisa jadi korbannya laki-laki. Dalam teori kasus ini, saya juga curiga Bu Putri itu sedang bermain playing victim, padahal sebenarnya dialah pelakunya, ujarnya. Akhirnya Febri Diansah selaku kuasa hukum Ferdi Sambo menantang Martin Lukas atas perbuatannya tersebut. Saya tantang Anda untuk menjelaskan bukti yang terakhir Anda sampaikan bahwa dugaan kekerasan seksual itu justru terjadi sebaliknya. Bukan hanya asumsi dan imajinasi saja. Anda punya bukti apa? Ujar Febri. Dijawablah oleh kuasa hukum Yosua terkait bukti-bukti yang diminta oleh Febri Diansah. Ada buktinya. Klien Anda membunuh anak klien kami. Itu buktinya untuk menghilangkan bukti-bukti. HP-nya diambil, barang-barang bukti dilenyapkan. Melibatkan instrumen kekuasaan untuk melakukan obstruction of justice itu lebih dari bukti, ujar Martin.